saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur buat hari ini karena kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa pada kesempatan ini semua kita pasti merefleksikan diri bahwa kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Katakan amin. Baik, dikasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ini adalah ayat firman yang diangkat oleh PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, yaitu terambil dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Sudah dapat dikasih Tuhan? Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Sudah dapat? 1, 2, iya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, sekali lagi di bagian yang ke B, sama-sama kita baca 1, 2, ya. Maka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Jadi tema yang dibuat oleh PGI yaitu di bagian yang B, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Haleluya. Tapi tema yang saya buat memang tidak jauh dari sini, yaitu Yesus mengubah jalan hidup kita. Katakan amin. Yesus mengubah jalan hidup kita. Yang percaya bahwa Yesus berkuasa mengubah jalan hidupnya, katakan amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kita atau Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Alkitab juga berkata bahwa Allah mengatakan sungguh amat baik. Itu berarti sebenarnya jalan hidup manusia itu baik dan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan Tuhan berkata, kita sungguh amat baik. Berarti sekali lagi, jalan hidup manusia itu baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, dengan memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan, dari situlah manusia mulai memilih jalannya masing-masing sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi ketika manusia mengambil jalannya masing-masing, memilih jalannya masing-masing sesuai dengan keinginan hatinya, disitulah manusia mulai tersesat. Kekasih Tuhan, mulai dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, turun sampai anaknya, Kain memilih jalan untuk membunuh Habel. Betul? Yang kita tahu bahwa Habel itu adalah adik kandungnya sendiri. Karena apa? Karena sudah diawali dari ketidaktaatan manusia, jalan yang salah. Sehingga sampai kepada Kain dan Habel, kita lihat ada peristiwa pembunuhan yang sangat tragis terjadi, kekasih Tuhan. Yaitu Kain mengambil jalan yang salah, memilih jalan untuk membunuh adik kandungnya sendiri yang bernama Habel.
Berjalannya waktu, sesudah Nuh diselamatkan dari air bah, karena Alkitab berkata bahwa dia adalah seorang pribadi yang punya pergaulan yang baik dan intim dengan Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, kekasih Tuhan, Alkitab juga berkata Nuh memilih untuk mabuk. Betul? Jadi orang yang pertama kali mabuk di dalam Alkitab itu siapa? Nuh. Gara-gara dia mabuk, akhirnya salah satu anaknya dihukum oleh siapa? Dihukum oleh Tuhan. Katakan amin. Tidak cukup di situ. Berjalan terusnya waktu, Tuhan memilih Abraham. Karena Tuhan merencanakan melalui Abraham akan lahir keturunan-keturunan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi saudara perhatikan, ketika Tuhan memilih Abraham, Abraham juga memilih jalan yang salah. Abraham, Ishak, Yakub memilih untuk berbohong. Betul? Betul atau tidak? Abraham berbohong karena dia tahu dia punya istri cantik. Kalau dia berkata dia suaminya, dia takut kalau nanti dia dibunuh. Dikasih Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk memilih jalan berbohong agar dia tidak dibunuh oleh seorang raja. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Sampai ke Musa. Musa dipilih Tuhan menjadi pahlawan Exodus yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, kekasih Tuhan. Tapi saudara baca kisah Musa. Musa juga melakukan pembunuhan. Musa juga melakukan pembunuhan, kekasih Tuhan. Dia memilih jalannya sendiri. Sampai kepada Daud. Daud dipilih Tuhan atau tidak? Daud dipilih Tuhan. Dari semua raja Israel, dari yang pertama dan semua raja-raja yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel dan bangsa Yehuda, raja yang terbesar hanya Daud. Betul? Tapi saudara perhatikan kisah Daud. Ketika Daud menjadi raja, ada satu waktu Daud memilih jalannya sendiri, yaitu dia berzina dengan istri Uria. Karena itulah Tuhan peduli. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan kita peduli. Karena kepedulian Tuhan itulah dia memutuskan untuk meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dunia sama seperti kita untuk mengalami yang namanya kematian. Amin. Jadi intinya adalah Yesus lahir untuk mati. Karena apa? Karena Tuhan tahu itu adalah jalan satu-satunya untuk membawa manusia kembali ke jalan yang benar. Amin. Karena mulai dari Nuh, Abraham, Musa, Daud dan seterusnya, tidak ada seseorang pun yang dapat diandalkan Tuhan untuk membawa umat Tuhan ke jalan yang benar. Karena semua manusia sudah memiliki jalan yang salah. Amin. Makanya jangan heran Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian. Tapi Musa sampai ke surga. Tenang, sama-sama kita akan lihat Musa di surga. Amin. Haleluya. Berketum bandingkan. Ini Musa ini di jenggot beda tipis dengan Pak Pendeta. Kemarin saya beli pisau cukur, langsung dia saya simpan di mana.
Saya masuk mandi, kayaknya ada yang lupa. Apa ini? Sampai susah pakai, waduh ini belum dicukur. Sudah sah, yang penting ada sebagaimana adanya. Dulu dia hitam, sekarang sudah banyak putihnya. Itu tandanya mahkota sudah mulai banyak. Amin. Kalau mahkota saya ke putih, mahkota Pak Yes rambut yang soalnya ada. Jadi kalau saya yang Pak Yes dulu berdekatan, saudara lihat di bagian kepala. Kalau Pak Yes ada mahkotanya, saya itu mahkota putihnya nanti. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang karena itu. Karena dia tahu manusia sedang tersesat. Manusia sedang berdosa. Manusia sedang berada di jalan yang salah. Yang lebih mengerikan adalah ketika manusia itu berada di jalan yang salah, dia menganggap bahwa dia sudah ada di jalan yang benar. Makanya di dalam Amsal 14 ayat 12, tolong dibuka dan dibacakan. Amsal 14 ayat 12. Satu orang baca dengan suara keras. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, jalan yang seperti ini yang Tuhan tidak tega. Karena neraka diciptakan Tuhan bukan untuk manusia. Katakan amin. Kalau neraka untuk manusia, betapa kejamnya Tuhan kita. Tidak. Tapi kebanyakan dari manusia, dia berada di jalan yang salah. Dia menganggap jalannya sudah benar. Mengapa dia bisa anggap jalannya sudah benar? Karena hidupnya sedang ditipu oleh setan. Amin. Minggu yang lalu kalau tidak salah, saya dengan Pak Yes, kita diundang untuk hadir di gereja di Semari depan, karena Bapak Asisten 3 mau datang membahas tentang stunting. Yang stunting katakan amin. Puji Tuhan, berarti semua tahu dia tidak stunting. Amin. Iya. Karena kalau Ibu Pendeta Sony kasih tahu saya apa itu stunting, begitu ditanya, Pak, apa itu stunting? Mungkin sejenis makanan ringan. Karena saya baru dengar. Jadi ada kalimat yang keluar dari Bapak Astiga pun. Beliau bilang begini. Ini orang dong. Pendeta dong suka kasih takut dan neraka cuma dosen bertol. Kira-kira begitu apa ya? Saya pikir dia betul juga. Kenapa orang saja takut? Karena dong menyangka berpikir bahwa jalan mereka itu benar. Dan pasti Tuhan sendiri omong, dong balik. Ya toh? Memang sekarang Tuhan tidak omong langsung. Tuhan pakai siapa? Pakai hamba-hamba Tuhan. Pakai pendeta, gembala, misionaris, dan siapa saja yang bisa dipakai Tuhan. Kasih Tuhan. Sudah pun pendeta berteriak, bertobat, kalau tidak neraka. Lu boleh omong. Karena apa? Ibu pun jangan sebenarnya. Makanya kan kalau orang bilang begini, jangan salah. Ini tubuh butuh alkohol. Amin. Tubuh butuh apa? Ya. Kalau tubuh butuh alkohol, lu beli jangan minum sendiri. Kasih istri dan anak-anak. Kalau bisa itu anak yang masih beberapa bulan kasih susu
apa namanya formula itu, ganti dengan itu Shopee. Biar minum aris itu baik. Iya tuh, karena dia butuh. Saudara bayangkan itu. Ada lagi yang untuk membenarkan diri, dia kutip firman. Pak Pendeta, kalau itu salah, kenapa Paulus bilang di Timotius, kalau dukung pencernaan terganggu, minum sedikit anggur. Satu Pak Pendeta, saya tahu firman ini Pak Pendeta. Satu lagi, Tuhan Yesus ada di perkawinan di Kana. Kalau minuman keras itu dosa, kenapa Yesus buat mujizat air jadi Sprite? Air jadi anggur. Oh, sudah kutip-kutip. Jadi sudah bilang tubuh butuh alkohol. Firman Tuhan juga mendukung kalau kita minum minuman keras. Mengapa dong bisa bilang begitu? Karena dong berpikir dong sonde salah. Dong sedang berjalan di jalan yang benar, tetapi dia tidak tahu di dalam Amsal 14 ayat 12 ujungnya menuju maut. Hanya saya bersyukur karena semua bapak-bapak di sini sudah bebas dari situ. Saya punya kakak, bapaknya Bapak Benjamin Khotibah. Beliau juga saya tahu peminum keras. Woi, kalau minum keras pulang ini bakal lain terus dengan Mama Ina. Ya ketemu lihat sah, soalnya tontonan tanpa dibayar tuh. Kok pulang seteler lah. Saya bongkar ke perempuan juga kalau begitu dia main tangan juga. Soalnya tahu bahwa bapak bini ini kan, wah hebat juga tuh. Dan tiba-tiba ada yang bengkak. Siapa yang bengkak? Mama Ina yang bengkak. Itu gara-gara apa? Memang keras, tapi puji Tuhan bisa bebas dari situ. Amin. Kan rata-rata semua di sini tuh ada Pak Yes, Pak Alvinus, Pak Maxi, dan Pak Simon. Tapi Pak Simon belum pernah minum itu. Saya belum mau minum karena apa? Karena saya lihat saya punya mama. Mama tua kalau minum larut, pulang itu tidur sah. Teler. Saya dalam hati kalau saya minum saya seperti ini juga. Jadi saya belum bisa ke situ, belum mau di situ. Karena saya masih sekolah. Tapi kalau saya tidak bertobat, kemungkinan besar ya. Karena saya sudah dapat jalan dari siapa? Dari kakak saya, Bapak Rio. Bapak Benjamin Khotibah. Beliau juga mabuk. Kakak pertama saya juga mabuk. Kayaknya kalau Taylor ini laki-laki nih. Minum habis kan jalan. Orang jalan mabuk. Wih, dia hebat ini. Wah, ini sopi ketong bakar menyala, masuk di dalam soal menyala, dia hebat ini. Dong lakukan itu semua karena apa? Dong pikir itu jalan benar. Saya kasih Tuhan. Tapi tidak tahu hal itu menyedihkan Tuhan. Yang lebih mengerikan, di momen-momen Natal, orang Kristen merayakan Natal dengan mabuk-mabukan. Orang tua dukung setengah sah 1 tahun 1 kali. Sekarang rayakan ulang tahun siapa? Ya toh? Kan Tuhan Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang kudus. Saya yakin Tuhan bersedih melihat hari kelahirannya dirayakan dengan cara yang tidak memuliakan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita kembali, orang merasa itu jalannya benar. Apa pendeta kita sudah mengawalinya dengan doa
Tuhan pun sudah selesai, sekarang pun kita. Iya toh? Tuhan pun sudah selesai, sekarang punya kita. Jadi Tuhan punya, dunia punya, gabung jadi satu. Makanya Galatia 3:3 berkata, jangan kamu sesat, jangan kamu bodoh, jangan mengawali dengan roh, mengakhiri di dalam daging. Dan oleh karena itulah kekasih Tuhan, Yesus datang untuk mengubah jalan hidup manusia yang berdosa dan penuh dengan kejahatan. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya Yesus mengubah jalan hidup manusia? Cara Yesus mengubah jalan manusia dengan cara memperkenalkan dirinya kepada manusia. Amin. Agar manusia dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika awal kita menerima Yesus, itu adalah awal dari perubahan hidup kita. Amin. Itu berarti tidak semua orang Kristen ada Yesus di hatinya. Kok bisa Pak Pendeta? Iya. Karena ada orang Kristen Sophie di hatinya. Ada orang Kristen judi di hatinya. Ada suami, tidak semua suami istri ada di hatinya. Ada juga perempuan lain di hatinya. Betul atau tidak? Maka daripada itu Tuhan datang untuk memperkenalkan dirinya agar manusia dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Katakan amin. Katakan haleluya. Poin yang pertama, Yesus adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, satu orang baca dengan suara lantang. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, silakan. Oke, kalau belum dapat saya baca. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memperkenalkan dirinya, dan kita kenal bahwa Yesus adalah firman itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Katakan amin. Katakan haleluya. Itu berarti perkataan itu berkuasa. Kalau kita yakin Yesus datang, Dia adalah firman yang datang menjadi manusia, maka kita juga pasti percaya perkataan itu mempunyai kuasa. Amin. Kadang-kadang kita teringat pada hari-hari yang pernah kita ucapkan. Otomatis kita pasti ingat kata-kata yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, kekasih Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ucapan kita itu berkuasa? Amin. Yang percaya bahwa ucapannya berkuasa, katakan saya. Katakan amin. Kalau kita yakin ucapan kita itu berkuasa, jaga lidah kita. Amin. Jaga ucapan kita. Karena ucapan kita bisa membangkitkan semangat orang, dan ucapan kita juga bisa melemahkan orang lain. Katakan haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak mengubah ucapan kita, maka ucapan itu juga yang akan menjadi hakim atas kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ya katakan, kalau tidak katakan. Selebih dari itu berasal dari, katakan haleluya. Katakan amin.
Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, kita perhatikan. Kalau anak-anak kita ada dalam lingkungan orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka itu akan membentuk hidup mereka. Itu akan membentuk kehidupan anak-anak kita. Itu akan membentuk karakter mereka. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena apa? Karena ucapan itu berkuasa. Saya selalu hati-hati mengucapkan kata-kata kepada Nadine dan Zoe. Kalau saya tahu mereka agak sedikit bandel, saya pukul. Lebih baik dipukul daripada mengeluarkan kata-kata. Betul? Itu jauh lebih baik. Kekasih Tuhan. Hanya kita tahu bantalan pukul anak di mana toh? Di mana bantalan pukul anak? Sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Pasti di sini. Siapa anak kita yang sudah punya ini? Kalau dia bandel, hantam di sini. Jangan bilang begini, lu bandel, ini kalau papa. Nanti tuh kata-kata terngiang. Wih, berarti bapak dulu kayak beta begini. Nah, bapak dulu kayak beta begini, makanya bapak tahu. Begitu toh? Maka beta juga harus kayak bapak. Jadi Bapak Ibu Saudara pikir ucapan yang keluar dari mulut kita itu tidak berkuasa. Saudara masih ingat waktu Bapak Gembala kita, Ketua Sinode datang ke sini? Itu tahun berapa Pak Yes yang kita buat adakan Kak Erla di sini? Terus kan Bapak Gembala kita panggil toh? Panggil sabab nama. Panggil Pak Yes toh? Begitu Bapak Pendeta panggil Pak Yes, Pak Alvinus yang masuk. Pak Yes yang masuk. Ucapan berkuasa. Katakan amin. Jadi kita harus ubah ucapan kita, kekasih Tuhan. Yesus itu adalah firman. Firman itu berkuasa, katakan haleluya. Jadi anak-anak itu terbentuk dari ucapan kita. Kalau ucapan kita baik, ucapan kita benar sesuai firman, itu akan membentuk mereka. Haleluya. Makanya ketika Nadine sakit, dia panggil, Bapak peluk, doakan saya. Kalau memang saya sudah latih itu. Itu juga dengan Joy. Nah, saya masih ucap kata-kata warna itu. Kemarin hari Sabtu dia panas tinggi. Oma su bilang dengan saya, Bapak pasti Joy ini sudah bisa ibadah. Namanya orang tua, betul toh? Punya pemikiran seperti itu. Nah, saya bilang di Oma, Sandi, Joy ibadah, besok panas lagi. Tapi malam, ketika Ibu Pendeta dengan Pak Alvinus sama Arto, mereka pergi buat dekor di Talahe. Saya dan Oma kerja keras bagaimana? Ya tong kompres. Oma bisa kompres karena Joy sudah tidur. Kalau Joy belum tidur, Oma akan tampar. Tapi saudara, saya kali pun dia panas tinggi, tapi saya bilang, Joy, bilang begini, Tuhan Yesus, Tuhan. Kalau Tuhan Yesus dia jawab di terakhir, Yesus. Karena masih tahu kata-kata satu kata satu. Kita orang tua pasti tahu. Jadi saya bilang, Tuhan, Yesus, Joy, sembuh. Saya ucap terus. Dan saudara tahu hasil akhirnya, benar-benar sehat. Bangun pagi panas lagi. Perkataan yang baik, perkataan positif itu juga mempengaruhi kita. Begitu juga dengan perkataan negatif. Amin. Jadi ketika ada orang berkata, wahai lu bodoh, itu perkataan akan mempengaruhi hidupnya. Siapa di sini yang suka mengucapkan wahai lu bodoh? Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu adalah yang begitu. Yang anak-anak muda. Oke, soalnya adalah. Katakan amin. Katakan haleluya. Itu kata akan membentuk dia, kekasih Tuhan.
Kenapa saya bertumbuh jadi pribadi yang minder? Saudara tahu kenapa? Karena sejak kecil saya diganggu dengan kata geomani. Iya betul. Ini mama saya ada, kakak berdua saya, Bapak Min dengan Mama Ina. Saya dari kecil itu diganggu geomani. Kata itu yang membuat saya minder. Karena saya terus lihat kulit saya. Memang rata-rata ketemu hitam semua, tapi saya yang paling gelap. Jadi jujur saudara, saya ini sejak sekolah tidak ada satu perempuan yang akrab dengan saya. Bukan saya tidak mau, tapi karena memang saya malu. Kapan itu minder hilang? Ketika saya terima Yesus dalam hidup saya. Amin. Makanya Ibu Pendeta lari ikut. Geomani bisa bawa putih mani. Coba kalau bukan Yesus. Saya pemalu, pendiam. Duduk berdekatan dengan cewek saya keringat dingin. Betul. Saya dulu terpaku begini. Soalnya berani agak kepala kuliah. Karena itu kalimat yang buat saya minder. Geomani. Tahu arti geomani itu? Saya buat tahu kan orang roti. Nah, ya Pak. Itu. Nah itu suara yang jauh di belakang. Tenang, saya tidak marah, memang betul. Amin. Itu yang membantu saya. Karena saya kan bukan orang yang satu-satunya hitam di dunia ini, betul atau tidak? Tapi itu kalimat yang membentuk saya menjadi pribadi yang minder. Kan banyak orang-orang hitam yang tidak minder, betul toh? Betul atau tidak dikasih Tuhan? Bahkan juga ada orang putih yang minder. Kita tahu pasti ada kata-kata yang membentuk dia menjadi pribadi yang seperti itu. Makanya jaga ucapan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Jangan kita bilang anak kita bodoh, jelek. Kalau anak gadis dibilang jelek, tiap hari dia pilih di kaca. Sama sebe jelek. Sudiri bonding itu jelek. Double make up juga jelek. Karena yang dia ingat jelek. Amin. Haleluya. Itu ucapan yang membentuk anak kita dikasih Tuhan. Yang membentuk hidup kita. Yang membentuk karakter kita. Yesus datang untuk membebaskan kita dari segala tipu daya dan dakwaan iblis. Amin. Karena dia adalah firman itu sendiri. Dikasih Tuhan. Itu berarti kemanapun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya, semua ucapan, baik ucapan yang negatif maupun ucapan yang positif, itu pasti datang kepada kita. Makanya saya kan, ketika Yesus ada di hati saya, ketika Yesus ada di hidup saya, orang mau bilang apa tentang saya tidak lagi mempengaruhi hidup saya. Amin. Orang bilang pendeta setan, pendeta ini, pendeta itu, kan tidak mempengaruhi saya. Betul atau tidak? Karena apa? Karena Yesus telah mengubah hidup saya. Amin. Haleluya. Karena Yesus yang berkuasa, dikasih Tuhan. Dia yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Sebagai firman Allah, Yesus telah mengalahkan musuh. Katakan amin. Yesus telah mengalahkan musuh yang mendakwa kita, yang mengintimidasi kita, sehingga kita dapat mengalami kebebasan dan kelepasan dari luka hati, dari ucapan-ucapan yang salah tentang diri kita. Katakan amin. Perkataan-perkataan yang negatif tentang diri kita itu telah dibebaskan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Firman Tuhanlah yang mengubah jalan hidup kita. Kita buka di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105.
Firman Tuhanlah yang mengubah jalan hidup kita. Kita tidak hidup di zaman gereja mula-mula, yang dimana kita tahu bahwa mereka ada bersama-sama dengan Yesus sekalipun waktunya tidak lama. Rasul-rasul berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi kita ada sampai hari ini. Sekalipun Yesus tidak ada bersama kita, tapi ada firman yang hidup bersama kita. Yang setuju katakan amin. Itu berarti firman Tuhanlah yang mengubah jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, satu orang baca. Ya, firman-Mu itu pelita. Jadi kalau orang Kristen hidup tanpa firman, jalannya itu bukan pelita. Karena jalannya itu gelap semua, kekasih Tuhan. Mabuk anggap benar, judi anggap benar, rokok anggap benar, berzina anggap benar, simpan kepahitan anggap benar, ucapan kata-kata kotor anggap benar. Karena apa? Karena jalan tanpa firman. Betul? Amin. Orang yang jalan karena firman, hidupnya pasti berubah. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105 apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita ada di jalan yang terang, saya percaya kita tidak terhantuk, apalagi terjatuh dan tidak berdaya untuk bangkit. Katakan amin. Haleluya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, saya kurang setuju kalau ada istilah ini disampaikan. Wah, saya lihat waktu itu si A ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi tidak lama kemudian dia kembali ke belakang. Dengarkan baik-baik. Kalau ada kata sungguh-sungguh terus dia kembali ke belakang, maka itu kurang tepat. Firman Tuhan bilang begini dalam surat Yohanes tentang antikristus. Mengapa ada orang-orang yang tadinya percaya pada Yesus, tetapi mereka menjadi antikris? Karena Alkitab mengatakan mereka tidak sungguh-sungguh padaku. Jadi kalau ada anak Tuhan yang tadinya sungguh-sungguh terus dia jatuh, sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Yudas sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah Yudas sungguh-sungguh? Yudas tidak sungguh-sungguh. Memang dia ikut dengan Tuhan, berjalan dengan Yesus kemana dia ikut, tapi hatinya tidak ada Yesus. Hatinya hanya ada uang. Jadi kalau ada Tuhan yang sungguh-sungguh, saya pastikan dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Kasih Tuhan. Jadi tidak ada kata sungguh-sungguh, dan sesudah itu tidak lagi sungguh-sungguh, tidak. Pada dasarnya dia tidak sungguh-sungguh. Karena mungkin fisik kelihatannya menurut kita kasat mata dia sungguh-sungguh, tapi yang tidak kelihatan yaitu dasarnya rapuh. Amin. Haleluya. Jadi karena itulah firman Tuhan harus menjadi panutan jalan kita, harus menjadi terang dalam jalan kita. Katakan amin. Haleluya. Mau jadikan firman Tuhan menjadi terang jalannya, katakan saya. Yang baca firman Tuhan setiap hari, katakan amin. Bilang mau jadikan firman Tuhan jalan terang jalan kita, tapi tidak pernah baca firman Tuhan tiap hari. Dari mana kita tahu? Betul? Yang kedua, firman Tuhan yang membersihkan hidup kita dari dosa dan pelanggaran. Katakan haleluya. Yohanes 15 ayat 3. Satu orang baca. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena apa? Karena apa? Karena firman itu, berarti firman yang membersihkan kita. Yang belum bersih katakan amin. Bukan bersih secara fisik, tapi bersih secara rohani. Haleluya. Kalau belum bersih secara rohani, itu berarti ini firman belum terlalu banyak.
yang masuk dalam hati dan pikiran kita. Biar izinkan firman Tuhan ini. Karena kita berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Berarti firman yang berkuasa membersihkan kita. Amin. Itu berarti setiap kali saudara ada di tempat ibadah, pastikan saudara sungguh-sungguh dengar firman. Karena firman yang membersihkan hidup kita, membersihkan karakter kita, membersihkan sikap kita, membersihkan perkataan kita. Yang berikut, firman Tuhan yang menjadi hakim kita. Amin. Haleluya. Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Satu orang baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya adalah saudara. Amin. Makanya adalah salah ketika ada pengkhotbah atau pendeta bilang begini, kalau kita khotbah jangan menghakimi orang. Bukan pendeta yang menghakimi firman. Amin. Yang menghakimi kita itu bukan pendeta, bukan khotbah pendeta, tapi firman. Itu berarti setiap siapapun dia yang dipercayakan Tuhan untuk berdiri sampaikan Tuhan, firman harus disampaikan terus terang. Katakan amin. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi ketika pendeta atau pengkhotbah berkhotbah, tegur dosa, dia bukan sedang menghakimi, tapi firman itu yang menghakimi. Katakan amin. Haleluya. Jadi adalah salah kalau orang berkata, khotbah itu jangan hakimi orang dulu, Pak Pendeta. Sekarang siapa yang hakimi? Pendetanya atau Tuhan? Pendetanya atau firman? Firman yang menghakimi. Amin. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi supaya saudara bisa merenungkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Akhir zaman Tuhan datang, itu dia menghakimi kita pakai apa? Firman-Nya. Firman itu yang menghakimi kita, kekasih Tuhan. Makanya Alkitab berkata, yang tahu banyak dituntut itu banyak. Yang tahu banyak firman dituntut banyak dari dia. Apakah dia sekedar tahu ataukah dia melakukan yang dia tahu itu? Makanya Alkitab berkata, penghakiman dimulai dari mana? Rumah Tuhan. Kenapa dari rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan semua paling tahu. Yang dimaksudkan di rumah Tuhan bukan hanya pendeta, semua kita anak-anak Tuhan. Amin. Tapi dimulai dari siapa yang paling tahu, dia yang duluan dihakimi. Begitu maksudnya. Karena Alkitab berkata, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Amin. Tapi pastikan di hati saudara bahwa ketika kita dihakimi, kita bukan dihakimi untuk dibinasakan, tapi kita dihakimi untuk diselamatkan Tuhan. Haleluya. Karena kita melaksanakan firman-Nya. Karena pada akhir zaman, orang mau beralasan kemana pun, hakimnya sudah ada. Amin. Makanya di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang apa? Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan kehendak Bapa tidak lain dan tidak bukan adalah firman. Amin. Dan sekalipun dia seorang pezina, sekalipun dia seorang pemabuk, sekalipun dia seorang pembunuh, tapi ketika dia hidup berubah sesuai firman, dosa yang tadi merah telah menjadi putih. Amin.
Itulah baiknya Tuhan kita, kekasih Tuhan. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita tidak tinggalkan hidup yang lama, tidak melakukan firman, kita akan mati di dalam dosa kita. Dan itu sangat mengerikan. Itu berarti tidak semua orang Kristen yang mati di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Apakah semua orang Kristen yang sudah mati dong ada di surga? Saya yakin tidak semua di surga. Tapi kita berdoa supaya kebanyakan di surga. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa dia ke surga, katakan saya. Katakan amin. Haleluya. Yang berikut, firman Tuhan yang terus disaksikan, terus diucapkan mulai dari zaman nabi-nabi hingga sekarang. Ini firman Tuhan. Kita buka firman-Nya di dalam Kisah Rasul pasal ke-10 ayat 43. Saudaraku, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Satu orang baca Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Ya, tentang dia yang dimaksudkan dia di sini siapa? Yesus. Memang pada zaman nabi-nabi, Yesus atau firman belum jadi manusia. Amin. Firman hanya masih diucapkan langsung dari Bapa kekasih Tuhan kepada para nabi. Dan itu sama dengan firman yang datang menjadi manusia. Inilah yang terus disampaikan, disaksikan, diberitakan. Mulai dari zaman nabi-nabi sampai para rasul hingga kita yang ada di zaman ini. Dengan tujuan agar semua manusia menerima Sang Juru Selamat dunia menjadi Tuhan dan Rajanya. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, ini poin yang terakhir. Poin yang pertama tadi, Yesus adalah siapa? Yesus adalah firman yang hidup. Yang kedua, Yesus adalah nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Perhatikan kitab saudara. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi percayakah saudara bahwa ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, semua lutut akan bertelut seperti ini. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena semua mata memandang ke atas dan mereka hanya melihat satu pribadi yang datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu akan terjadi. Ucapan itu tidak hanya keluar dari orang-orang percaya, tetapi juga keluar dari orang-orang yang tadinya tidak percaya. Yang mereka selama ini menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab telah mengatakan demikian. Nah, suatu saat nanti setiap lidah akan mengakui dan setiap lutut akan bertelut atau berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kedudukan Yesus sebagai Raja, kedudukan Yesus sebagai Tuhan akan dilihat oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini, baik yang mengasihi Tuhan maupun mereka yang membenci Tuhan. Orang yang membenci dan mengasihi Tuhan, semua akan melihat ke atas dan mengakui bahwa dia adalah Sang Juru Selamat dunia. Katakan haleluya. Karena apa kita kasih Tuhan? Karena Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Nama yang menyelamatkan kita. Baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Sedikit lagi, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12.
Kisah 4 ayat 12 satu orang baca bagi kita. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab tidak di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Makanya sangat disesalkan yang tadinya ada orang yang beriman pada Yesus, tapi mereka mulai meninggalkan Yesus, kekasih Tuhan. Karena apa? Karena Yesus adalah yang mempunyai kerajaan yang kekal. Makanya kita berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, tidak ada di dalam agama apapun juga. Katakan amin. Nabi-nabi tidak bisa menyelamatkan, tapi Yesus berkuasa karena Dia adalah Tuhan dan Sang Pemilik kerajaan surga. Itu sebabnya kita berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena kita tadi toh, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Kita ya katakan haleluya. Jadi hanya Yesus yang jalan satu-satunya ke surga. Ada istilah orang berkata, Pak Pendeta, banyak jalan ke Roma, ya toh? Banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke Jakarta, banyak jalan ke Rote. Betul. Soalnya ada yang sangkal itu, soalnya ada yang tolak itu. Tapi ingat, lu jangan samakan jalan ke Roma, jalan ke Rote, jalan ke Jakarta, dan jalan ke surga. Sonde sama. Kalau lu tetap mempertahankan sama, lu tinggal di dunia, dihancurkan bersama-sama dengan di bumi. Iya toh? Betul atau tidak? Karena jalan satu-satunya ke surga hanya melalui Yesus. Di luar Yesus pasti binasa, termasuk orang Kristen yang hidup di luar Yesus. Karena bukan Kristen yang menjamin ke surga, tetapi hidup di dalam Yesus yang menjamin kita sampai kepada kekekalan. Amin. Haleluya. Jadi Yesus nama di atas segala nama. Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada jalan lain. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Amin.